Hola bestinya kata Ani. Besti, perseteruan dua pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution masih terus berlanjut nih Besti. Selain sedang tempur masalah hukum yang sedang bergulir di pengadilan, keduanya juga kelihatan aktif saling serang psikis untuk menjatuhkan mental satu sama lain. Jadi Besti, pada Selasa 10 Juni 2025, kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution atas laporan Hotman Paris Hutapea kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi tersebut, Hotman Paris tampak mengunggah beberapa video yang menunjukkan kondisi sang lawan di persidangan. Di video pertama, Hotman Paris memperlihatkan saat Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara memanggil Rasman Arif Nasution untuk duduk di kursi terdakwa. Dalam caption unggahannya di Instagram itu, Hotman menyebut jika Rasman tampak kelelahan mengikuti panjangnya proses sidang. Gak cuma itu aja Besti, Hotman juga bilang kalau Rasman salah pilih lawan. Nih videonya Besti. Terdakwa Rasman saudara terdakwa hari ini yang sesuai dengan berita acara kita lanjutkan. Ada saksi hadir. Silakan saudara berpindah. Silakan hadirkan saksi untuk saksi Putri 5 beliau menuju depan. Bukan cuma video itu aja loh Besti, Hotman juga nunjukin satu video lain saat lawannya itu curhat ke majelis hakim kalau dirinya lelah menjalani persidangan yang terbilang panjang dan alot. Di video tersebut, Rasman sempat bilang kalau dirinya stres menjalani persidangan Besti. Hal itu pun jadi senjata Hotman Paris menyerang lawannya itu dengan menuliskan caption yang menyebutkan Rasman keberatan diperiksa karena sedang sakit. Ini kemarin belum ada pembicaraan, jadi istri saya harus Iya, memang kita nantikan nanti kan kalau saudara ke tangan saudaranya tadi kan sudah diambil. Ya silakan, makanya efisienkan saja pertanyaannya. Ya kan terus tadi sudah izin dulu. Minggu depan masih tetap seperti agenda yang kemarin. Iya, tak meringankan saudara. Kan harus meringankan saudara. Izin yang mulia, kami tadi sudah mengadakan rapat. Sebaiknya saksi terdakwa terakhir, karena dia kan butuh pembelaan dari ahli, advokat dan segala hal. Jadi bukan sesuai dengan yang dilakukan oleh beberapa PR yang lain. Jangan kita memaksakan Tidak ada memaksakan. Bu tolonglah dijaga kata-kata memaksakan kendak itu loh. Tidak ada orang memaksakan. Bu, jangan bertak-bertak. Bisa nggak bicara? Ya itu juga ada solusi. Jangan ngegas lah. Jangan Sedang berani di sini yang mulia. Jadi tolong dihargai juga keberadaan kita. Jangan dipaksakan. Kami tanya, kan dia sudah menjawab. Iya. Dia menyampaikan kepada kami. Kita tanya ke depan. Kalau soal memeriksa terdakwa itu tidak ada yang mengatur saksi yang meringankan itu tidak diatur kapan diperiksa. Yang jelas setelah habis saksi dari penuntut umum itu pemeriksaan terdakwa. Sekarang kalau kita keberatan dengan dia kurang sehat dipaksakan juga. Masih mampu, kecuali ini. Yang menyampaikan mampu kan tidak mudah. Ini tadi sudah mau Dia gimana? sudah barusan ini kali yang jangan kejadian dua kali. Ya nanti kalau sampai memang nggak satu kami hentikan. Silakan duluan penuntut umum. Iya, silakan. Tapi ya Besti, namanya juga sedang berlawanan. Rasman Arif Nasution justru menyerang balik Hotman Paris dengan komentar yang terbilang menohok.
Menurutnya, sikap Hotman Paris yang terus mengaitkan dirinya dalam beberapa postingannya di sosial media adalah bentuk dari rasa tidak percaya diri lawannya itu untuk memenangkan kasus hukum yang kini sedang bergulir. Bahkan, Rasman pun menyerang balik Hotman untuk segera menyerah karena merasa yakin dirinya bakal divonis tak bersalah atas dakwaan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Ya, pesan saya untuk Hotman, kau bilang kau pengacara top, Rasman bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kau posting Rasman, kau nggak bisa tidur tanpa Rasman. Saya takut nanti kau mau meninggal dunia pun ingat Rasman, ingat Tuhan. Artinya apa? Si Hotman ini, kalau kau memang sudah tidak percaya diri, angkat bendera putih. Kalau kau percaya diri, jangan persoalan yang tidak penting kau bahas. Ini ujung-ujung cerita ABC Rasman, ABCD Rasman, ekor-ekornya ke Rasman. Dia nggak bisa tidur tanpa mikirin Rasman. Tiap hari dia mikirin saya. Dia yang sakit, itu namanya sakit hati. Dia cinta sama saya, dia sayang sama saya, dia rindu sama saya. Kenapa orang yang selalu mengingat seseorang, dia itu berarti sayang dan mikirkan dia. Sementara saya ngorok, tidur nyenyak, tidak mikirin dia. Tuh gitu cenah Besti, gak cuma drama saling serang mental yang terjadi antara dua pengacara kondang itu aja loh Besti. Dalam sidang yang mengagendakan keterangan saksi yang meringankan Rasman, persidangan pun sempat diwarnai perdebatan saat saksi mahkota Iklim Hakim memberikan keterangan di muka sidang. Sidang yang awalnya berlangsung terbuka untuk umum kemudian diputuskan tertutup atas rasa keberatan Iklim Hakim saat dicecar tim kuasa hukum Rasman, mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang perbuatan yang dilakukan Hotman Paris terhadapnya. Tidak. Kan itu sebelum bagian mulia di sini, Bang Dir udah ngerti berarti. Kita tidak rekor. Kita tidak akan rekor apapun sudah menjadi tugas. Berarti Perma itu ada mengatur tidak boleh di depan umum merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Mendesak apa yang dilakukan? Apakah merasa disakiti dan tertekan sehingga sampai tidak mampu untuk menyampaikan dan fokus dalam ini yang mulia? Saudara aja menilai kalau orang tidak berbicara itu apa sangat menyakitkan. Kalau dia bahagia seperti itu, dia tidak ngomong. Ya silakan saudara jawab. Kalau memang ini kami ambil musyawarah lagi, apakah akan melanjutkan dengan tertutup atau terbuka? Iya, jika diperkenankan, saya harus menjawab. Saya minta untuk ditutup yang mulia, tapi saya pada yang mulia. Baik, kalau saudara penasihat hukum menginginkan, ini akan kami tutup. Ya, seperti itu. Baik, ya setelah majelis hakim bermusyawarah. Dan ini memang benar menyangkut harkat dan martabat seorang perempuan, kami nyatakan tertutup. Silakan kosongkan ruang persidangan. Silakan. Kita tutup. Sebenarnya sih yang mereka pertanyakan itu juga sebenarnya barang yang sudah jelas dan juga disampaikan sama majelis hakim bahwa memang ada batasan terkait dengan harkat dan martabat perempuan. Dia sudah berkeberatan untuk menceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya sudah jelas, artinya tidak perlu lagi dipertanyakan, tidak perlu lagi dikejar. Tapi yang disayangkan tadi masih dikejar, akibatnya majelis berkeputusan untuk sidang ini secara tertutup. Sebenarnya jawabannya sudah clear kan, Kelima sudah menjelaskan ada sesuatu terjadi, dia tidak berkenan menceritakan. Sudah clear di situ dan sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa saksi sudah berkeberatan dan dia sudah menjelaskan. Sebenarnya cukup. Nah, apalagi yang mau dikejar? Kalau kita mengikuti prosesnya, ya sesuatu yang bersifat keasusilan kan sebenarnya harusnya tertutup. Makanya majelis hakim kalau memang dikejar seperti itu, ya sudah prosesnya secara tertutup. Tapi ya ini kami agak sesalkan juga sih sebenarnya. Sidang tadi seharusnya terbuka, tapi karena Iklim Hakim menjawab tidak mau menjelaskan, tapi dia mengakui ada sesuatu terjadi tindakan oleh Hotman kepada dia, verbal non verbal itu fix.
Ketika Pak Rihat bertanya lebih detail, dia bilang, saya nggak bisa jawab. Maka muncullah keinginan oleh Yang Mulia, karena ini permintaan dia nggak mau jawab, maka dia minta dibuat tertutup. Meski akhirnya berjalan tertutup, tapi Besti, Rasman Arif Nasution membocorkan sedikit jalannya sidang saat Iklim Hakim menjalani pemeriksaan. Dia mengklaim jika mantan asisten Hotman Paris Hutapea itu sudah mengaku adanya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Nah, di posisi tertutup, di awal, dia juga menghindar. Tetapi pertanyaan demi pertanyaan, ini kan pengacara punya trik ya, tim saya. Akhirnya dia jawab juga gitu. Ya, yang namanya di dalam mobil, yang namanya di apartemen, yang namanya di klub, nah, itu dia akui. Dia mencoba menghindar, tapi dibacakan BAP-nya. BAP-nya Hotman, BAP-nya Klima. Ya, dia mengatakan ada. Sebelum proses sidang pemeriksaan saksi meringankan hari ini dimulai, Rasman Arif Nasution memang sudah yakin dirinya bakal terbebas dari dakwaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Dalam argumennya setelah sidang pada 3 Juni 2025 kemarin, Rasman berkeyakinan jika saksi-saksi yang dibawa Hotman dan jaksa penuntut umum justru bisa membuatnya terbebas dari dakwaan. Hal itu kemudian disebut Rasman diperkuat oleh pengakuan Iklim Hakim di persidangan kali ini. Yang terjadi, jadi sidang ini 2/3 sudah selesai. Tinggal 1/3 lagi. Giliran kami, fakta atau ringan yang meringankan dari saya saksi Ade Charles, kemudian ahli, kemudian nanti akan ada tuntutan, lalu kemudian pledoi, lalu kemudian putusan. Dan ini semakin seru karena inilah sebetulnya substantif dari masalah yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu. Dan seluruh saksi ahli dan fakta dari Hotman satu-satu beruntung. Kenapa saya katakan rontok? Contoh, saksi fakta Hotman, Hana Pertiwi. Hana Pertiwi, dia mengatakan kejadian itu berubah-ubah. Di mana dia lihat pertama? Apakah di Pacific Place atau di dalam mobil? Itu nggak jelas. Begitu juga dengan Wikianto. Nah, kemudian Hotman sendiri, kalaupun saya lakukan itu, kan suka sama suka. Artinya ada perbuatan itu. Masuk ahli bahasa dia, Andika Duta Bahari, mengatakan bahwa menduga adalah kata dari tindak lanjut dari orang yang memberi informasi. Dan menduga itu artinya yang bertanggung jawab orang yang menyampaikan informasi diduga untuk kita menduga. Kalau begitu dari mana informasinya? Dari Iklim Hakim. Begitu juga dengan ahli mana? Ahli advokat dia kemarin, Sugeng. Sugeng juga kita sampaikan tentang apa yang disebut dengan kode etik advokat. Nggak bisa dia jabarin, orang dia juga nggak ada di situ. Dan dia sendiri juga melaporkan seorang advokat yang katanya punya harkat martabat yang harus dijaga. Berikutnya siapa lagi? Dari dia ahli digital forensik. Digital forensik, dia justru tidak memeriksa handphone dari Iklim Hakim. Jadi apa yang mau dia periksa? Masa 2 terdakwa, 1 handphone doang yang diperiksa, 1 lagi enggak? Tapi itu menguntungkan saya, iya. Karena semua percakapan itu ada di saya dan tidak bisa di counter oleh saudara Iklim Hakim. Baru yang terakhir kemarin, yaitu ahli pidana Bapak Dr. Effendi Saragih. Selama ini saya apresiasi kepada beliau, respect, sekarang enggak lagi. Karena dia mengatakan diduga itu adalah tuduhan. Kalau begitu, besok Mabes Polri, Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung, Kementerian ke KPK dan lain-lain menyatakan rilis, membuat rilis menyatakan diduga, diproses hukum. Ini kan tidak linear dengan keilmuan yang kita pelajari. Baru yang terakhir kemarin ada seseorang bernama Andi Widiatno Emerson, katanya ahli pidana IT. Bicaranya ngawur, dia bilang keterangan dia yang lalu itu dianggap tidak ada, yang benar itu yang kemarin. Lah, kalau begitu yang di BAP dia yang kemarin itu yang membuat saya jadi tersangka. Telah tepat. Jadi untuk kami nanti akan buka-bukaan tentang Iklima, tentang pengakuan, rekaman, percakapan, video. Semua akan kita ungkap bahwa satu, kita akan buktikan bahwa perbuatan pelecehan itu ada.
pengakuan dari Iklima itu ada, chattingan ada, rekaman suara ada, surat kuasa ada, kalimat diduga ada. Maka dalam kasus ini yang harus kena adalah Iklima Kim. Yang kedua, saya harus bebas. Hari ini terjawab dari minggu lalu juga. Apa itu? Kan hanya ada 3 poinnya nih di kasus ini sekarang. 1, apakah benar ada perbuatan pelecehan kalau bahasa hukumnya? Kalau dalam kategori hukum sebut dengan presumption of innocence, dugaan. Apakah ada dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris dalam hal perbuatan? Dalam kategori verbal non-verbal, Hotman sendiri pun mengatakan bahwa kalaupun itu ada, suka sama suka. Artinya kami dari tim mengatakan ada perbuatan itu. Clear. Itulah gunanya Hotman diperiksa sebagai korban atau pelapor. Yang kedua, pemeriksaan Iklima Kim hari ini dan pemeriksaan saya minggu lalu. Apa itu? Apakah benar ada surat kuasa yang berbunyi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea kepada Iklima Kim? Apakah benar ditandatangani oleh Iklima Kim? Jawabnya ya. Dia mengakui bahwa ada tanda tangan 2 surat kuasa. Sedangkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa dia benar mengalami pelecehan seksual, dia bilang dia tanda tangani, tapi tidak saya beri kesempatan untuk membacanya. Dan nggak masuk akal, kan dia bukan disekap. Di situ restoran, Grand Cafe, bintang 5+, nggak ada itu. Jadi, tapi dia mengatakan bahwa surat kuasa ada, surat pernyataan dia tanda tangan, tapi nggak sempat baca. Pertanyaannya, kok surat kuasa dia baca, surat pernyataan tidak dibaca? Kan dulunya sama. Berarti clear. Dari keterangan Iklima Kim juga kita gali, dia mengakui ada sesuatu yang dialaminya dan dia mengaku menolak berpacaran dengan Hotman. Karena Hotman mengatakan bahwa mereka sepakat untuk jadian, berpacaran dan check-in di apartemen Moy, Kelapa Gading. Disitulah terjadi perbuatan itu. Nah, jadi keterangan Hotman, keterangan Iklima Kim sinkron. Hari ini dan 3-4 minggu ke depan ini, saksi yang meringankan saya, adik Charles, yang mengetahui surat kuasa itu benar adanya, walaupun dia sudah akui ada, tapi akan diperkuat keterangan itu. Tinggal besok saya membuktikan bahwa saya adalah sebagai advokat menerima kuasa, ada pelecehan, diakui oleh pelaku. Hanya saja si Hotman bilang suka sama suka. Tapi kalau suka sama suka, Iklima bilang saya menolak sebagai pacar. Terus apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan Hotman terhadap Iklima Kim? Ya, berarti saya tidak salah dong kalau tim saya dan Iklima juga mengatakan ada dugaan pelecehan seksual verbal non verbal. Kalau begitu ada perbuatannya, terus ngapain saya dituntut? Terus kalau mereka memang berpacaran, kenapa Iklima Kim bilang menolak cintanya? Kenapa dia merasa ada sesuatu dalam mobil, dalam klub, di apartemen? Kira-kira begitu. Nah gitu tuh katanya Besti. Perseteruan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution emang berlangsung cukup panjang ya. Semua bermula dari tudingan Rasman terhadap Hotman yang diduga melakukan pelecehan terhadap mantan asistennya Iklima Kim. Merasa nama baiknya diserang, Hotman Paris lantas membuat laporan polisi pada Mei 2022 dan berproses sampai sekarang. Jadi gimana menurut kalian Besti? Apa keyakinan Rasman untuk bebas bakalan kejadian atau justru sebaliknya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.